Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen Dr. Andes Lulu Mufidah MPDI, dan yang terhormat kepada teman-teman, kepada rekan-rekan PAI 6A yang semoga senantiasa diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Endang Fitriani, yang kedua Naila Sari, dan yang terakhir ini Rizwan Haidi Wijaya. Di sini kami akan sedikit memaparkan sedikit diskusi terkait hakikat dan tujuan pembelajaran fikih di MI. Dan untuk materi pertama akan langsung saya sampaikan. Baik, langsung saja. Di sini saya Endang Fitriani izin untuk sedikit memaparkan terkait apa itu madrasah ibtidaiyah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab yakni darasa yang artinya belajar. Secara harfiah, madrasah merupakan bentuk kata tempat dari darasa yang berarti tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Kata madrasah juga ditemukan dalam bahasa Hebreu atau Arami yang juga berasal dari kata darasa yang berarti membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar. Sedangkan untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti yang sama dengan sekolah, yaitu tempat di mana orang bisa mendapatkan ilmu. Karena kata madrasah tetap didefinisikan sebagai serapan bahasa Arab, maka madrasah lebih didefinisikan sebagai sekolah yang bermuatan khusus, yakni agama Islam di dalamnya. Dan kemudian yakni definisi madrasah ibtidaiyah sendiri. Madrasah ibtidaiyah sebagaimana tercantum pada PP 28 tahun 1990 pasal 1 ayat 3 tentang pendidikan dasar bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yakni berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing dan disebut dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah tasanawiyah. Sekolah dasar seperti yang tercantum pada PP 28 tahun 1990 pasal 1 ayat 2 tentang pendidikan dasar bahwa sekolah dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahun. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, madrasah ibtidaiyah berarti sekolah agama atau sekolah agama Islam tingkat dasar atau yang bisa kita kenal dengan SD. Madrasah ibtidaiyah atau yang kita sebut dengan MI itu memiliki makna yang sama dengan sekolah dasar. Namun pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama dan Bektora Islami. Pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah dilakukan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang kemudian lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat madrasah tasaniyah atau MTS atau sekolah menengah pertama atau SMP. Indonesia mewajibkan seluruh penduduknya untuk mengenyam pendidik SD atau MI selama 6 tahun dan SMP MTS selama 3 tahun. Baik, itu sedikit pemaparan dari definisi madrasah ibtidaiyah, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Naila Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Sari Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian fikih. Fikih secara etimologi ini memiliki arti faham. Sedangkan secara terminologi fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Nah, yang dimaksud dengan hukum di sini yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan orang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang sudah memiliki kewajiban atau beban yang disebut dengan taklif. Nah, dalil-dalil yang rinci dari pengertian tadi itu apa sih? Jadi dalil-dalil yang rinci itu yang dimaksudkan adalah nas-nas Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan juga Qiyas. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ruang lingkup fikih. Jadi ada dua, yaitu yang pertama fikih ibadah dan juga yang kedua ini adalah fikih muamalah. Dalam fikih ibadah itu menyangkut pengenalan dan juga pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan juga benar, seperti tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan juga ibadah haji. Nah, sedangkan dalam fikih muamalah ini
menyangkut pengenalan dan juga pemahaman mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan juga pinjam meminjam. Kandungan mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah ini tidak seluas dan juga sedalam kandungan ilmu fikih secara umum. Karena isi suatu mata pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan dan juga jiwa belajar siswa. Nah, mengapa pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah itu penting? Karena melalui mata pelajaran fikih, guru dapat menumbuhkan motivasi kepada siswanya untuk mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pembelajaran fikih merupakan sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan juga memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan juga menyeluruh, baik berupa dalil akli dan juga dalil nakli. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah ini pada hakikatnya mengajarkan peserta didik untuk menerapkan aturan atau hukum syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfan Haidi Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempelajari tentang fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman haram dan halal. Kemudian juga mempelajari tentang khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah memiliki tujuan untuk membekali peserta didik agar dapat yang meliputi yang pertama mengetahui dan memahami cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan dirinya sendiri, kemudian dengan sesama manusia, dengan makhluk lainnya, dan bahkan dengan lingkungan sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.